Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ekonomi akan membahas teori nilai dan nilai suatu barang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azrul Riba akan menjelaskan tentang nilai suatu barang. Nilai barang dan jasa dapat dibedakan menjadi dua, yaitu nilai pakai dan nilai tukar. Nilai pakai adalah nilai kemampuan suatu barang untuk dapat memuaskan kebutuhan. Tinggi atau rendahnya nilai pakai dapat ditentukan oleh intensitas, kebutuhan, tempat, dan waktu. Pertama, nilai pakai subjektif, yaitu nilai barang atau jasa yang ditinjau dari pengguna barang atau jasa. Dua, nilai pakai objektif, yaitu nilai barang atau jasa yang ditinjau dari barang dan atau jasa tersebut. Sekian dari saya, terima kasih. Saya Niken Fitria akan melanjutkan penjelasan dari Azro. Nilai tukar diartikan sebagai kemampuan suatu barang untuk dapat ditukarkan dengan barang lain di pasar. Tinggi atau rendahnya nilai tukar suatu barang ditentukan oleh nilai pakai barang tersebut. Contoh, beras memiliki nilai pakai yang lebih besar daripada pasir. 1. Nilai tukar subjektif, artinya nilai tukar barang berdasarkan barangnya. Contohnya adalah mobil antik, motor kuno, dan lukisan. 2. Nilai tukar objektif, artinya nilai tukar barang berdasarkan orang yang menukarkannya. Contohnya adalah uang dan emas. 5. Teori nilai. A. Teori nilai objektif. 1. Teori nilai pasar. Menurut Ham dan Lucky, nilai suatu barang sangat tergantung pada permintaan dan penawaran barang di pasar. 2. Teori nilai biaya produksi. Teori ini dikemukakan oleh Adam Smith. Menurutnya, nilai suatu barang ditemukan oleh jumlah biaya produksi yang akan dikeluarkan oleh produsen untuk membuat barang tersebut. Menurutnya, semakin tinggi nilai pakai suatu barang, nilai tukarnya pun juga akan semakin tinggi. Jika biaya produksi yang dikeluarkan oleh produsen untuk memproduksi suatu barang adalah 500.000, maka nilai barang tersebut sebesar 500.000 pula. 3. Teori nilai tenaga kerja masyarakat. Menurut David Ricardo, nilai suatu barang ditentukan jumlah biaya tenaga kerja yang diperlukan untuk menghasilkan barang tersebut. 4. Teori nilai biaya produksi dari Curry. Menurut Curry, nilai suatu barang ditentukan jumlah biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan barang itu kembali, atau dalam kurung biaya reproduksi. Oleh karena itu, menentukan nilai suatu barang tidak berpangkal pada biaya produksi yang pertama kali, tetapi pada biaya produksi yang dikeluarkan sekarang. 5. Teori nilai kerja rata-rata atau teori nilai lebih. Menurut Karl Marx, barang dinilai berdasarkan pada biaya rata-rata tenaga kerja di masyarakat. Karl Marx juga berpendapat bahwa upah yang diberikan kepada buruh tidak sesuai dengan harga yang dijual, sehingga terjadi pemerasan terhadap buruh. Laba yang diterima pengusaha didapat dari selisih nilai jual dengan biaya produksi yang rendah. Karena pemerasan terhadap buruh disebut nilai lebih. Oleh karena itu, teori ini disebut teori nilai lebih. B. Teori nilai subjektif. 1. Hermann Heinrich Goosen, 1854. Dalam teori nilai subjektif, Goosen mempelajari cara pemuasan kebutuhan yang dikemukakan dalam hukum Goosen 1 dan hukum Goosen 2. A. Hukum Goosen 1. Menurut Hermann Heinrich Goosen, 1818 sampai 1859, ekonomi Jerman, yang dikenal dengan hukum Goosen 1, menyatakan bahwa pemenuhan kebutuhan atas suatu jenis barang secara terus-menerus akan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Edi Saputra dari kelompok 2 ekonomi. Hukum Goosen 2 adalah dalam pemenuhan kebutuhan, tentunya tidak semua orang hanya memenuhi satu kebutuhan saja. Misalkan Anda mempunyai uang sebesar Rp100.000. Apakah uang Anda akan diberikan makanan seluruhnya? Tentunya Anda tidak akan menghabiskan uang Anda seluruhnya untuk membeli makanan. Sebagai seorang pelajar, Anda akan menggunakan uang tersebut untuk kebutuhan lainnya, seperti bahwa jika melakukan pemenuhan kebutuhan maka akan memperhatikan berbagai macam kebutuhan lainnya.
nilai guna yang sama atau hukum kepuasan harmoni atau hukum perata nilai batas atau pemenuhan setara horizontal dikenal dengan hukum Gaussian 2. Hukum Gaussian 2 adalah hukum perata nilai batas atau law of marginal utility, berbunyi manusia akan berusaha untuk memenuhi berbagai macam kebutuhannya sampai pada tingkat intensitas yang sama. Sebagai contoh, Fatima mengonsumsi 3 jenis barang yaitu X, Y, dan Z. Ternyata kuantitas X yang kedua, kuantitas Y yang ketiga, dan kuantitas Z yang kelima memberikan utilitas yang sama. Jadi Fatima akan mencapai utilitas maksimum pada saat mengonsumsi 2 unit barang X, 3 unit barang Y, dan 5 unit barang Z secara ringkas. Hal tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut. Sebagai contoh, barang dikonsumsi Fatima memiliki harga yang berbeda-beda, yaitu barang X harga per unit Rp500, barang Y harga unit Rp5.000 per barang, dan harga barang Z harga per unit Rp10.000. Utilitas maksimum Anda akan dicapai oleh Fatima jika setiap unit barang memberikan utilitas marginal yang sama untuk setiap rupiah yang dibelanjakan. Kondisi tersebut tercapai pada saat nilai MU barang X adalah 5, nilai MU barang Y adalah 50, dan nilai MU barang Z adalah 100. Dengan demikian, untuk mencapai utilitas maksimum dari berbagai barang yang dikonsumsi, seseorang harus mengatur konsumsinya sedemikian rupa sehingga setiap unit barang memberikan utilitas marginal yang sama untuk setiap rupiah yang dibelanjakan. 2. Karl Menger. Dalam teori nilai Austria, Karl Menger melanjutkan penelitiannya berdasarkan hukum Gaussian dengan membuat daftar kebutuhan konsumen, sehingga konsumen membagi pendapatannya untuk memenuhi berbagai kebutuhan sampai mencapai tingkat intensitas yang harmonis. 3. Von Bauer. Teori von Bauer disebut teori nilai batas. Nilai batas adalah nilai yang diberikan kepada barang yang dimilikinya paling akhir atau nilai pemuasan yang paling aktif.